Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar teknik digital yang berjudul Perancangan Sistem Penerangan Jalan Menggunakan Rangkaian Logika. Nah, di sini ada saya sendiri, Sophie Maharani, sebagai presenter dan juga rekan saya. Dan saya Ira Aprilia Wilianti sebagai audiens. Saya Edriel Osama sebagai audiens. Nah, untuk topik yang pertama, kami akan membahas latar belakang masalah, yang kedua perancangan sistem digital, yang ketiga gambar rangkaian sistem digital dan simulasinya, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima daftar pustaka. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Sistem penerangan jalan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sistem penerangan jalan merupakan sistem yang dirancang untuk menentukan apakah lampu jalanan perlu dinyalakan atau tidak. Perancangan sistem penerangan jalan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan rangkaian logika. Dalam rangkaian logika, faktor penentu menyalanya lampu dapat direpresentasikan sebagai input untuk rangkaian logika tersebut. Rangkaian logika disusun atas beberapa gerbang logika yang diperlukan untuk menentukan menyalanya lampu pada sistem penerangan jalan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah perancangan sistem digital. Di dalam perancangan sistem digital ini terdapat sistem penerangan jalan. Nah, jadi sistem penerangan jalan adalah sistem yang dirancang untuk mengatur menyala atau tidaknya lampu yang ada pada jalanan. Sistem penerangan jalan ini penting dirancang dengan baik agar lampu hanya menyala pada saat dibutuhkan. Perancangan sistem penerangan jalan yang baik dapat meminimalisasi biaya listrik yang diperlukan untuk menyalakan lampu. Nah, yang kedua itu adalah rangkaian logika untuk sistem penerangan jalan. Nah, untuk faktor penentu sistem penerangan jalan itu terdiri dari tiga, yaitu ada switch atau tombol, yang kedua ada timer, dan yang ketiga sensor cahaya. Nah, yang pertama itu switch. Jika switch pada lampu dinyalakan, maka sudah akan dipastikan sistem penerangan jalan akan menyalakan lampu. Yang kedua, timer. Timer pada sistem penerangan jalan digunakan untuk menyalakan lampu pada waktu-waktu tertentu. Nah, pada umumnya, timer diatur menyala ketika malam hari dan diatur tidak menyala ketika siang hari. Kondisi timer akan dikombinasikan dengan kondisi sensor cahaya untuk menentukan apakah lampu akan menyala atau tidak. Yang ketiga adalah sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini berfungsi untuk mendeteksi banyaknya cahaya yang ada di sekitar lampu. Jika sensor cahaya menangkap sedikit cahaya dan timer pada sistem penerangan jalan sedang menyala, maka sistem penerangan jalan akan menyalakan lampunya. Nah, hal ini akan terjadi pada malam hari karena sensor cahaya hanya menangkap sedikit cahaya dan timer akan menyala ketika malam hari. Nah, selanjutnya adalah input rangkaian logika sebagai representasi ketiga faktor penentu sistem penerangan jalan. Nah, yang pertama itu ada switch atau tombol. Nah, switch ini itu dia dimisalkan dengan huruf X. Nah, jika X bernilai 1, maka switch sedang dalam kondisi on atau dinyalakan. Nah, jika X bernilai 0, maka switch sedang off atau dimatikan. Nah, yang kedua ada timer yang dimisalkan dengan huruf Y. Nah, jika Y bernilai 1, maka timer sedang dalam kondisi on atau terjadi malam hari. Jika Y bernilai 0, maka timer sedang dalam kondisi off atau sedang terjadi siang hari. Yang ketiga, itu ada sensor cahaya. Misalkan Z adalah kondisi sensor cahaya. Jika Z bernilai 1 atau on, maka sensor cahaya sedang menangkap banyak cahaya atau terjadi siang hari. Jika Z bernilai 0 atau off, maka sensor cahaya sedang menangkap sedikit cahaya atau terjadi malam hari. Nah, selanjutnya itu ada susunan gerbang logika. Nah, secara umum terdapat tiga gerbang logika dasar, yaitu ada gerbang NOT, gerbang AND, dan juga gerbang OR. Nah, gerbang NOT ini berfungsi untuk mengembalikan nilai input atau yang biasa kita sebut sebagai inverter. Jika input bernilai 1, maka output akan bernilai 0, begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua itu ada gerbang AND. Gerbang AND ini dia berfungsi untuk mengeluarkan output 1 ketika semua input bernilai 1. Jika tidak, gerbang ini akan mengeluarkan 0. Nah, yang ketiga itu ada gerbang OR. Gerbang OR ini berfungsi untuk mengeluarkan output 1 jika terdapat minimal satu input yang bernilai 1. Gerbang ini akan mengeluarkan output 0 jika semua input bernilai 0. Nah, jadi secara umum, gerbang AND itu dia menggunakan prinsip perkalian, gerbang OR menggunakan prinsip penjumlahan, dan gerbang NOT menggunakan prinsip inverter atau kebalikan. Nah,
Ketiga faktor penentu sistem penerangan jalan ini direpresentasikan sebagai input rangkaian logika. Terdapat beberapa gerbang logika yang menentukan bagaimana output rangkaian logika akan dihasilkan. Yang pertama itu ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini dia berfungsi untuk input sensor cahaya karena yang akan menjadi tolak ukur menyalanya lampu adalah ketika sensor cahaya menerima sedikit cahaya sehingga input dari sensor cahaya harus dilakukan inversion terlebih dahulu. Nah, kemudian hasil inversion itu dari input sensor cahaya akan menjadi input gerbang logika N bersama input timer. Nah, hal ini disebabkan tolak ukur menyalanya lampu adalah ketika timer tidak menyala atau terjadi malam hari dan dikuatkan dengan sensor cahaya yang sedang menerima sedikit cahaya. Nah, lalu output dari gerbang N tersebut akan menjadi input untuk gerbang logika OR bersama input switch. Output dari gerbang OR inilah yang akan menentukan menyala atau tidaknya lampu pada sistem penerangan jalan. Nah, itu yang ketiga adalah gambar rangkaian sistem digital dan simulasinya. Nah, berikut ini adalah rangkaian logika yang dirancang untuk sistem penerangan jalan dengan semua faktor penentu dalam keadaan off atau switch dimatikan. Sedang terjadi di siang hari dengan kondisi gelap. Rangkaian logika ini dapat juga dinyatakan dalam fungsi Boolean, yaitu f x y x sama dengan x plus y dot z aksen. Karena gerbang logika OR menggunakan prinsip penjumlahan, di sini kita bisa lihat tombol itu dia disimbolkan dengan huruf X. Nah, makanya dia X plus, kemudian di sini ada Y dot, karena gerbang N menggunakan prinsip perkalian, di sini kita bisa lihat ini X, ini Y, dan ini Z. Nah, kemudian Z itu merupakan sensor cahaya dan menggunakan atau disimbolkan dengan gerbang logika NOT yang bisa kita sebut sebagai inverter. Nah, makanya pada Z ini itu terdapat tanda aksen yang artinya inverter atau kebalikan. Fungsi Boolean F ini dia akan menyatakan kondisi akhir atau output dalam rangkaian logika di atas. Nah, selanjutnya ini adalah kasus uji dan performa. Nah, tools yang kami gunakan untuk membuat simulasi rangkaian logika dalam perancangan sistem penerangan jalan ini itu adalah logic.ly slice demo. Nah, dengan tools ini, penulis dapat memanipulasi berbagai input yang mungkin pada rangkaian logika yang sudah disusun. Penulis menggunakan output sebuah lampu yang akan menyala jika hasil akhir output bernilai 1 atau true, dan lampu yang tidak menyala jika hasil akhir output bernilai 0 atau false. Di sini saya akan mencoba membuat rangkaian kombinasi dengan menggunakan tools yang sudah ada pada slide sebelumnya. Berikut ini adalah tampilan awal pada tools yang kami gunakan, yaitu logic.ly. Nah, di sini ada input controls. Nah, kita pada rancangan ini kita akan menggunakan 3 input. Nah, input yang pertama itu bisa kita tuliskan sebagai tombol. Kemudian yang kedua itu adalah timer. Yang ketiga adalah sensor cahaya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya logic gates atau gerbang logika. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya, kita menggunakan 3 gerbang logika dasar, yaitu ada OR, AND, dan juga NOT. Di sini saya akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Sensor cahaya dihubungkan dengan gerbang logika NOT. Kemudian pada timer itu menggunakan gerbang logika N, dan pada tombol itu menggunakan gerbang logika OR. Kemudian untuk outputnya, di sini saya akan menggunakan lampu. Satu buah lampu yang akan menyatakan output bernilai 1, maka dia akan menyala, dan bernilai 0, maka dia akan mati. Nah, karena terdapat 3 faktor penentu, yaitu ada switch atau tombol, yang kedua ada timer, dan yang ketiga ada sensor cahaya, maka terdapat 2 pangkat 3 atau 8 kemungkinan kasus untuk rangkaian logika ini. Namun,
Di sini saya akan membahas 4 kasus yang mungkin terjadi pada sistem penerangan jalan ini. Nah, untuk kasus yang pertama itu dalam keadaan tombol off, timer off, dan sedikit cahaya. Di sini bisa kita lihat untuk rangkaiannya, tombol itu dalam keadaan off, timer dalam keadaan off, dan sensor cahaya dalam keadaan off. Nah, jika tombol, timer, dan sensor cahaya dalam keadaan off, maka bisa kita lihat di sini itu tidak ada aliran yang memiliki warna. Nah, karena gerbang NOT itu berfungsi untuk mengembalikan input, nah makanya hasil outputnya adalah kebalikan dari inputnya sensor cahaya. Nah, maka sensor cahaya ini akan menyala. Nah, hasil output dari kasus ini itu lampunya juga tidak menyala. Pada kasus ini, switch dimatikan, itu artinya sedang terjadi siang hari dengan kondisi gelap. Hal ini mungkin terjadi ketika siang hari dengan cuaca mendung. Nah, untuk kasus ini lampu tidak menyala karena walaupun cuaca mendung, masih terjadi siang hari sehingga sinar lampu tidak diperlukan. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, itu dalam keadaan tombol on, timer off, dan banyak cahaya. Di sini kita akan coba pada rangkaiannya. Nah, tadi tombol on, di sini bisa kita on kan. Nah, kemudian timernya tetap off. Dan yang ketiga, sensor cahaya itu membaca banyak cahaya, yang artinya dia dalam keadaan on. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan fungsi dari gerbang NOT tadi, yaitu sebagai inverter, nah maka output yang dikeluarkan adalah sensor cahaya itu tidak menyala. Nah, pada kasus ini, switch dinyalakan, yang artinya sedang terjadi siang hari dengan kondisi terang. Nah, hal ini mungkin terjadi ketika siang hari dengan cuaca cerah. Nah, untuk kasus ini, lampu menyala karena switch dinyalakan. Nah, ketika switch menyala, apapun kondisi timer ataupun sensor cahaya tidak berpengaruh karena nilai true dari switch sudah dapat membuat lampu menyala. Nah, kasus ini terjadi pada siang hari, tetapi switch sedang sengaja dinyalakan. Nah, selanjutnya untuk kasus yang ketiga, itu dalam keadaan tombol off, timer on, dan banyak cahaya. Di sini kita akan coba untuk rangkaiannya, tombol dalam posisi off, kemudian timer dalam posisi on, dan sensor menangkap banyak cahaya yang artinya on. Nah, pada kasus ini, switch dimatikan, yang artinya sedang terjadi malam hari dengan kondisi terang. Nah, hal ini sangat jarang terjadi karena biasanya ketika timer menyala, sensor cahaya akan menangkap sedikit cahaya. Nah, untuk kasus ini, lampu tidak menyala karena sensor cahaya sedang menangkap banyak cahaya, sehingga sinar lampu tidak diperlukan. Nah, selanjutnya pada kasus keempat, yaitu dalam keadaan tombol off, timer on, dan sedikit cahaya. Di sini kita bisa coba untuk rangkaiannya. Yang pertama, tombol dalam posisi off, yang kedua, timer dalam posisi on, dan yang keempat itu sedikit cahaya, yang artinya sensor cahaya akan bernilai 0 atau tidak menyala. Nah, kemudian gerbang NOT ini dia akan berfungsi mengembalikan input dari sensor cahaya, sehingga sensor cahaya ini outputnya akan menjadi nyala. Nah, pada kasus ini switch dimatikan, yang artinya sedang terjadi malam hari dengan kondisi gelap. Nah, kasus ini merupakan kasus yang sewajarnya terjadi karena pada faktanya ketika terjadi malam hari, sensor cahaya pasti akan menangkap sedikit cahaya. Nah, walaupun switch tidak dinyalakan, lampu akan tetap menyala karena pada malam hari, sistem penerangan jalan pasti akan menyalakan lampu untuk menerangi jalan. Selanjutnya, seluruh kasus yang mungkin terjadi pada rangkaian logika ini dapat dinyatakan dalam bentuk tabel kebenaran. Nah, seperti yang sudah saya bahas pada slide sebelumnya, nilai X itu digunakan untuk merepresentasikan kondisi switch, nilai Y digunakan untuk merepresentasikan kondisi timer, dan nilai Z untuk merepresentasikan kondisi sensor cahaya. Nah, bisa kita lihat pada tabel kebenaran, itu totalnya terdapat 8 kondisi atau 8 kemungkinan yang akan terjadi pada penerangan jalan. Nah, di sini bisa kita lihat inputnya ada X, Y, Z, yaitu untuk switch, timer, dan juga sensor cahaya. Nah, untuk outputnya itu ada fungsi boolean yang seperti pada slide sebelumnya, yaitu X plus Y.Z aksen. Nah, ini kondisi output ini bisa kita lihat pada lampu yang artinya apabila outputnya bernilai 0 yang artinya lampu tidak menyala dan apabila
outputnya 1, itu artinya lampu akan menyala. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Edriel Osama dengan NIM 2211101060. Pertanyaannya, pada saat apa lampu penerangan jalan ini menyala dan pada saat kondisi apa lampu penerangan ini mati? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Edriel Osama. Nah, jadi pada rancangan sistem penerangan jalan ini, itu terdapat 3 faktor yang menentukan kapan lampu ini akan menyala dan kapan lampu ini akan mati. Nah, faktor tersebut itu adalah yang pertama dari kondisi tombol yang atau switch, yang kedua dari kondisi timer, dan yang ketiga dari kondisi sensor cahaya. Nah, di sini bisa kita lihat, eh, jika switch pada lampu dinyalakan, maka sudah akan dipastikan sistem penerangan jalan itu akan menyala. Nah, karena dalam rancangan ini terdapat 3 faktor atau 3 input, maka kita memiliki 8 kemungkinan kasus dalam penerangan jalan yang akan terjadi. Nah, itu bisa kita lihat pada tabel kebenaran ini. Nah, di sini kita bisa lihat uh, untuk input yaitu ada switch, kemudian ada timer dan sensor cahaya. Nah, kemudian ini ada outputnya. Di sini bisa kita lihat berdasarkan hasil output, yang berlogika 0 itu ada 3, yang artinya lampu itu tidak menyala atau dalam keadaan mati. Nah, lampu yang tidak menyala itu bisa kita lihat apabila switch itu mati, kemudian timer mati, dan juga sensor cahaya itu mati, maka dapat dipastikan bahwa lampu tidak menyala. Nah, kemudian apabila switch mati, kemudian timer mati, tetapi sensor cahaya itu menyala, maka lampu juga tidak akan menyala. Nah, selanjutnya, seperti yang saya bahas tadi, apabila switch itu nyala, ini bisa kita lihat yang artinya disimbolkan dengan angka 1 atau bernilai true yang artinya nyala. Maka sudah dapat dipastikan bahwa outputnya atau lampunya itu akan menyala. Nah, jadi untuk total lampu menyala itu terdiri dari 5 kasus dan yang tidak menyala itu terdiri dari 3 kasus. Baik, apakah jawabannya dapat diterima? Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan menanyakan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ira Aprilia Wilianti dengan NIM 2211101058. Nah, saya akan menanyakan apa manfaat dari sistem perencanaan jalan ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ira, yaitu apa sih manfaat dari sistem perancangan penerangan jalan ini. Nah, di sini bisa kita lihat pada slide mengenai definisi dari sistem penerangan jalan. Nah, untuk definisinya sendiri, sistem penerangan jalan itu dia dirancang untuk mengatur menyala atau tidaknya lampu yang ada pada jalanan. Nah, jadi dengan menggunakan rangkaian logika, itu kita bisa mengatur kapan lampu akan menyala atau kapan lampu akan mati dengan 3 faktor atau 3 input, yaitu pada timer, kemudian pada switch, dan juga pada sensor cahaya. Nah, jadi ketika kita bisa mengatur menyala atau tidaknya lampu, dengan kata lain itu kita bisa menghemat atau bisa lebih dalam penggunaan energi. Sekian jawaban dari saya, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih Mbak Sophie. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup dulu sesi diskusinya. Nah, selanjutnya, berdasarkan presentasi yang telah dilakukan, itu terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, rangkaian logika itu dia memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam perancangan sistem penerangan jalan. Nah, kedua, dengan menggunakan rangkaian logika yang disusun dari beberapa gerbang logika, faktor-faktor penentu menyalanya lampu pada sistem penerangan jalan itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga menyala atau tidaknya lampu bisa diperhitungkan. Nah, yang ketiga, rangkaian logika itu bisa menyimulasikan berbagai input yang mungkin untuk ketiga faktor penentu menyalanya lampu. Nah, pada sistem penerangan jalan, lampu pada sistem penerangan jalan akan mati ketika switch dimatikan, serta kondisi timer dan sensor cahaya bernilai sama atau
kondisi timer off, dan sensor cahaya on. Nah, jadi selain dari kondisi tersebut, lampu pada sistem penerangan jalan akan menyala. Nah, selanjutnya berikut ini adalah daftar pustaka atau sumber yang kami dapatkan dari pembuatan presentasi kali ini. Nah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.